Selamat malam pemirsa, pendakwa tersohor tanah air Ustadz Abdul Somad mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan kita semua karena mengaku dideportasi oleh pemerintah Singapura. Meskipun dari pemerintah Singapura mengatakan itu bukan deportasi, itu merupakan bagian dari penolakan dengan istilah not to land notice. Tapi bukan hanya Ustadz Abdul Somad, karena ia bersama dengan rombongan yang totalnya ada 7 orang yang harusnya tiba di pelabuhan Tanah Merah Singapura. Iya, ditolaknya ulama tersohor Ustadz Abdul Somad untuk masuk atau menginjakkan kakinya di tanah Singapura ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi. Apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian mengapa ia dan juga keluarganya harus kemudian ditahan selama beberapa jam di sebuah ruangan 1 kali 2 meter dan kemudian dikembalikan lagi ke wilayah Indonesia. Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini di meja catatan demokrasi. Tapi seperti biasa ya, kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi, mungkin beberapa awal dari kasus ini. Seperti kita ketahui beberapa media kemudian memunculkan mengenai isu ini berawal dari updatean dari seorang Ustadz Abdul Somad di Instagramnya ya. Instagram, Ustadz Abdul Somad menunjukkan dia berada di ruang bilik seperti itu ukuran 1 kali 2 meter, kemudian di atasnya ada semacam teralis besi. Coba kita simak bersama karena ada bentuk klarifikasi di YouTube mengenai Ustadz Abdul Somad ini. Padahal tujuannya bukan ceramah ke Singapura, tujuannya untuk berlibur bersama keluarga. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk datang sampai masuk, semua lengkap semua. Tak ada kurang satu apapun. Sudah lengkap semua. Semua, tak ada kurang. Udah sampai di stempel imigrasi, dia tidak stempel karena langsung di scan aja paspor, langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. Di atas pakai 1 jam saya di situ, di ruang tuh, ruang kecil tuh. Habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu, dengan ustazah, dengan barulah tempat yang ramai itu. Kawan saya itu anaknya umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun tuh? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu itu di penjara. 3 jam pula kami di situ. Apa salah anak-anak kecil itu? Mahasiswa semester 5. Ibu-ibu perempuan. Kalau saya bermasalah ya saya saja. Kenapa pula mereka? Kami bukan mau cari kerja, bukan mau jadi pendatang haram. Ya pemirsa, kita akan langsung saja membahas mengenai hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Kita perkenalkan, kita sapa. Selamat malam Bang Egy Sujana, tim pembela ulama dan aktivis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Ketua Tim TAPA, Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan mantan Ketua Cyber Indonesia, Bang Hussein Siap. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui sambungan Zoom ada dua narasumber yang kami hadirkan langsung, yakni Ustadz Abdul Somad yang sudah tiba di tanah air. Nanti akan coba kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak Suryo Pratomo. Assalamualaikum Bapak Suryo Pratomo. Waalaikumsalam. Baiklah, selamat malam. Ya, saya ingin ke Anda terlebih dahulu Pak Suryo Pratomo. Tentu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Singapura sudah melakukan komunikasi saat mendengar hal ini dengan pihak Singapura. Anda bisa jelaskan terlebih dahulu mengenai hasil komunikasi tersebut, Pak Dubes. Ya, Maria, jadi setelah Ustadz Abdul Somad posting di sosial media, kami berkomunikasi dengan pihak Immigration and Checkpoint Authority (ICA) berkaitan dengan penolakan atau deportasi yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Kami menanyakan kebenaran dari berita itu dan kemudian mereka menyampaikan bahwa ICA refusal of entry kepada Ustadz Abdul Somad. Kemudian mereka mengirimkan formulirnya seperti ini formulirnya. Jadi memang untuk Ustadz Abdul Somad ada 4 kriteria mengapa ditolak. Yang ditrik adalah yang keempat. Ditulisnya adalah being ineligible for the issue of pass under current immigration policy. Basis yang disampaikan oleh ICA itu adalah bahwa Ustadz Abdul Somad tidak diizinkan untuk masuk. Karena itu kami kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan apa yang menjadi dasar penolakan itu. Kami ingin datang lebih resmi dan kemudian siang hari kami mengirimkan nota diplomatik resmi kepada Kementerian Luar Negeri. Tentunya kami sekarang menunggu jawaban dari pihak Kementerian Luar Negeri karena ICA di Singapura itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentunya pihak Kementerian Luar Negeri Singapura akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan kemudian mudah-mudahan bisa segera menjawab apa yang menjadi nota diplomatik kita. Pak Suryo Pratomo, meskipun ini kedaulatan penuh dari Singapura, tapi kami ingin tahu Ustadz Abdul Somad ini dikenakan deportasi atau statusnya ini not to land notice ini? Bedanya seperti apa? Versi Dubes. Jadi kalau menurut pihak ICA, Ustadz Abdul Somad itu ketika turun dari kapal sedang dalam proses imigrasi. Jadi belum melewati imigrasi sehingga kemudian bukan disebut dengan deportasi karena Ustadz Abdul Somad tidak melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi memang belum masuk ke wilayah Singapura, baru dalam proses di imigrasi dan sebelum diberikan izin untuk masuk, beliau diminta untuk kembali ke Indonesia. Jadi itu versi dari ICA. Ya, tadi Anda juga sempat sampaikan bahwa alasan atau apa yang disampaikan oleh pihak Singapura adalah Ustadz Abdul Somad dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, Anda bisa jelaskan mengenai hal ini secara kedaulatan di negara Singapura, sebenarnya apa-apa saja indikator-indikator yang memenuhi hal ini, Pak Dubes? Tentunya sekali lagi yang saya sampaikan, kalau kemudian rincian mengenai dasar pertimbangannya sepenuhnya ada di pemerintah Singapura. Karena itu kami mengirimkan nota diplomatik untuk mendapatkan kejelasan karena kami tidak bisa mengira-ngira seperti apa atau dasar pertimbangannya. Karena itu lebih baik kami kirimkan surat diplomatik resmi supaya kemudian jawabannya resmi dan tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah Singapura. Tapi seperti ini Pak Suryo Pratomo, apakah memang ada pelanggaran tertentu sehingga orang masuk kategori yang harus ditetapkan sebagai not to land notice ini oleh ICA, atau memang secara umum itu hak subjektif dari petugas imigrasi di pelabuhan? Betul, jadi kalau kita tahu Pak Andromeda, orang masuk ke sebuah negara itu ada dua pendekatannya. Pertama adalah mengajukan visa, yang kedua adalah masuk tanpa visa. Kita dengan Singapura dan negara ASEAN kebetulan tidak perlu visa. Kalau kita mengajukan visa biasanya kalau ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, kita harus mengajukan visa ke kedutaan, dan ketika kita ada di kedutaan, jawaban untuk ditolak atau disetujui itu kadang-kadang memang sangat subjektif. Demikian pula ketika orang datang ke sebuah negara yang tidak menggunakan visa atau free visa, ketika masuk sepenuhnya ada di pihak imigrasi. Karena itu sekali lagi kami tentunya ingin mengetahui dasar pertimbangan untuk tidak mengizinkan Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke Singapura itu apa, dan kami
menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura. Ya, sekali lagi Pak Dubes, artinya ini betul-betul memang wewenang subjektif dari petugas di lapangan saja atau memang sebenarnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang juga bersifat subjektif. Artinya mungkin apakah ada catatan-catatan tertentu terkait dengan identitas dari seorang Ustadz Abdul Somad atau seperti apa yang bisa dijelaskan kepada kami-kami yang menganggap ini sebagai awam gitu? Sejauh kita tahu, Ustadz Abdul Somad tidak pernah ada persoalan di Singapura. Karena itu sekali lagi kami meminta penjelasan. Tetapi NTL atau not to land itu berlaku di semua negara. Di Malaysia banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak diizinkan untuk masuk not to land karena dianggap dalam tanda petik oleh pihak imigrasi dicurigai apakah itu karena mau bekerja atau kemudian mau masuk secara menjadi warga yang menetap tinggal di Malaysia. Jadi hal-hal seperti itu umum terjadi bahkan di semua negara. Orang yang sudah memiliki visa bisa juga ditolak untuk bisa masuk. Kita masih ingat misalnya ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berkunjung ke Amerika Serikat, kemudian juga tidak diizinkan masuk padahal beliau sudah memiliki visa. Jadi hal seperti itu sepenuhnya ada pada pihak imigrasi dan sekali lagi kami tidak ingin berandai-andai karena itu kami mengirimkan surat nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan. Sekalipun Pak Suryo Pratomo, ia memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku, apakah masih bisa dikategorikan hak subjektif dari petugas imigrasi? Karena ini kan bukan label UAS sendiri, ia bersama dengan rombongan, bersama dengan anak istrinya juga yang mungkin orang awam tidak banyak tahu, yang populernya UAS tapi keluarganya juga terseret-seret, Pak Tommy. Ya, biasanya petugas imigrasi kan tidak mengenal orang. Mereka hanya melihat berdasarkan data yang mereka miliki dan yang tadi saya sampaikan, kalau dilihat dari form yang kami terima dari pihak ICA, ada 4 hal. Tentunya tadi dikatakan oleh Andromeda, Ustadz Abdul Somad tetap memiliki paspor, artinya dia tidak melakukan pelanggaran imigrasi, juga karena tidak memerlukan visa, tidak dicontreng, kemudian tidak dilarang juga sebagai imigran, juga tidak dicontreng. Satu yang diklik itu hanya beliau dianggap tidak eligible berdasarkan aturan baru kebijakan keimigrasian yang berlaku di Singapura. Itu yang sekali lagi kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai poin keempat ini karena sekali lagi kalau dari sisi form yang dikirimkan oleh pihak ICA betul-betul hanya menyebutkan hanya ineligible saja. Soalnya seperti ini Pak Suryo Pratomo, tadi UAS mengatakan tidak ada komunikasi dua arah. Ya bertanya sekalipun tidak dijawab, ia melihat orang-orang ada di pelabuhan itu seperti robot, tidak ditanggapi sama sekali. Apakah hanya satu arah biasa dari UAS terjadi di lapangan? Ya, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita ke kedutaan Amerika mengajukan permohonan visa, ketika kita ditolak, kita tidak bertanya, mereka tidak jawab. Jadi memang seperti itulah keimigrasian berlaku di seluruh dunia. Dan sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah kita mempertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan itu. Oke, baik. Pak Dubes, di sini juga hadir sejumlah narasumber kami. Mungkin kami persilahkan kepada narasumber jika ingin bertanya secara langsung kepada Duta Besar Singapura, Duta Besar Indonesia untuk Singapura maksud kami. Pak Anwar Abbas. Silakan Pak Anwar Abbas. Ya, kalau bagi saya secara konstitusional ya, tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyat. Dan ketika rakyatnya di Singapura mengalami masalah, ya maka menurut saya negara dan dalam ini pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Itu seorang tokoh yang punya pengikut cukup besar ya. Sehingga keputusan ini menurut saya betul-betul telah membuat gaduh di negeri ini. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Dan itu menurut saya adalah tidak baik ya. Apalagi kita tahu bahwa negara Singapura itulah negara yang paling besar investasi di negara kita. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya saya minta betul supaya pemerintah secepatnya bisa menyelesaikan masalah ini dan pemerintah Singapura supaya mengklarifikasi supaya rakyat Indonesia menjadi jelas dan kasusnya menjadi terang benderang. Baik, Bang Edi ingin bertanya langsung. Ya, Mas Suryo, dalam konstruksi hukum Undang-Undang Dasar 45,
tugas pokok presiden itu ada 4, antara lain menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Tentu including di situ martabat dan lain sebagainya. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana presiden perhatian urusan ini? Apakah Anda ditugasi atau inisiatif Anda sendiri? Karena Jogjanya presiden panggil dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Terus definisi teroris yang dikenakan tuh apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Tidak ada pernyataan mengenai hal itu juga kalau Tidak tadi dari ada. komunikasi Dan pihak juga Singapura apalagi dan Indonesia. secara ilmu hukum mesti ada putusan pengadilan dia sebagai seorang teroris apa tidak. Nah oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura, harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Saya sangat ketersinggungan secara emosi keagamaan ini, kita kok dikoyak-koyak begini gitu loh. Ke Singapura saya pernah juga ditahan 2 jam pernah saya. Oke. Di Kanada saya pernah. Saya nanya, what's wrong with me? Apa salah gua begini? Your name in computer. Nah, nama saya ada di komputer apa? Coba. Salahku apa? Ya. Kalian klaim-klaim negara demokrasi, tapi tidak demokrat. Tapi Baik, kan Bang jelas Egy. tadi, Bang. Jadi Egy. pertanyaan seriusnya, ikhtiar dari presiden ada nggak untuk ini? Apa cuek aja dia? Apa memang Anda ditugasi? Coba dijawab dengan jelas. Silakan Pak Pak Suryo Dubes. Pratomo. Baik, jadi memang Pak yang pertama adalah Ditahan dulu tugas Bang dari Kapitra. persilakan Kita kasih Bang kesempatan untuk untuk menjawab. bertanya juga Bang. Kita kasih kesempatan Bang, tenang saja. Pak Suryo Pratomo, ditanggapi Jadi- dulu yang Bang Egy tadi. Kalau tugas dari KBRI, saya betul sekali, memang to protect and to serve, jadi memang melindungi dan melayani. Kami langsung bertindak begitu Pak Ustadz Abdul Somad menyampaikan persoalannya di sosial media. Sayang ketika beliau sedang ada di kantor imigrasi, belum sempat menghubungi kami sehingga kami baru mengetahui setelah beliau kembali ke tanah air. Yang kedua, Kang Egy, Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi, bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung dan perlu mengirimkan nota diplomatik itu dan meminta jawaban dari pemerintah Singapura mengenai alasan penolakan masuk kepada Ustadz Abdul Somad. Jadi Presiden sangat aware mengenai persoalan ini dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KBRI untuk bertindak. Sekali lagi, sejak pagi hari jam 8.45 waktu Singapura kami sudah berkomunikasi dengan pihak ACE begitu kami mengetahui keterangan dari Ustadz Abdul Somad di sosial media. Oke, Baik. saya appreciate presiden Iya. demikian, tapi durasi kurang lebih udah lebih 24 jam kok nggak ada respon. Berarti ini juga pelecehan tersendiri. Baik, kita kasih kesempatan Kita juga. tahan Gitu. dulu, Bang Egy, silakan Bang Kapitra. Saya pikir terlalu jauh ya. Presiden sudah memberikan atensi itu luar biasa. Karena warga negara ini sama kedudukannya. Mau ulama, mau orang kaki lima, sama. Tetapi Presiden sudah melakukan itu kan luar biasa. Artinya apa? Artinya ada atensi besar untuk Ustadz Somad. Saya ingin tanya Mas Tommy, Ya. waktu kejadian itu, waktu Ustadz Somad di imigrasi, Ustadz Somad telepon Anda nggak, menginformasikan sama Anda nggak atau konsulat? Tidak Pak Kapitra, jadi tadi saya sampaikan, kami baru mengetahui kasus ini setelah Ustadz Abdul Somad posting di sosial media, jadi setelah beliau kembali ke Indonesia. Jadi Anda tahu di medsos, Betul Anda tahu di sekali. medsos, lalu Anda bertindak, Anda melakukan nota Upaya. diplomatik dan sebagainya. Kami Artinya melakukan perlindungan terhadap komunikasi warga dulu, negara Pak. itu Anda lakukan meskipun Anda tidak diinformasikan. Kami nomor satu ketika mengetahui kasusnya Ustadz, kami berkomunikasi langsung dengan pihak ACE. Kebetulan memang komunikasi kami selama ini berjalan lancar untuk menanyakan kebenaran dari Ustadz Abdul Somad yang dideportasi. Karena itu mereka kemudian menjelaskan, bahkan kami mendapatkan semua data-datanya
termasuk yang menurut mereka istilahnya itu adalah not eligible to entry Singapura. Jadi itu yang terjadi, tetapi sekali lagi karena itu tidak cukup menjelaskan, kami kemudian sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Oke, Mas Tommy, makasih. Bang Hussein ingin bertanya secara singkat? Assalamualaikum, Mas, Waalaikumsalam. Pak Kedubes. Saya mau tanya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, saya mau tanya. Ini dugaan. Apakah ada indikasi atau mendeteksi sebuah negara Singapura itu kepada Ustadz Abdul Somad sebagai mantan ex-HTI, yang mana ex-HTI sudah dilarang di Indonesia dan kemudian dilihat dari cara dakwanya Ustadz Abdul Somad juga terlihat seperti ya ada ke radikalisme seperti itu. Tuduhan Apakah serius ini, Bang Hussein siap? ya? Tuduhan Anda cukup serius Sejauh ini? Enggak, saya bertanya Apakah dugaan ini menjadi indikator dari pihak Singapura? Iya, apakah seperti itu atau ada hal lain yang Baik, memungkinkan? Ini nggak relevan ini. silakan Itu mungkin pertanyaan Pak saya. Dubes. Sejauh ini kami tidak pernah mendapatkan informasi ini karena kami, alhamdulillah hubungan kami dengan MUIS juga baik, kemudian dengan jamaah Singapura juga baik. Kami minggu ini juga akan melakukan halal bihalal dengan mereka dan komunikasi dengan masyarakat Muslim yang ada di Singapura sangat baik sekali. Jadi sejauh ini tidak pernah ada cerita yang negatif mengenai Ustadz Abdul Somad. Karena itu sekali lagi kami tidak berani mengandai-andai. Dan tadi Pak Egy mengatakan apakah masuk dalam daftar teroris. Tidak pernah Singapura mengatakan Ustadz Abdul Somad masuk dalam daftar teroris. Sekali lagi hanya dikatakan not eligible. Karena itu kami sekali lagi mengirimkan nota diplomatik itu untuk mengetahui yang disebut non eligible itu apa. Maksud saya bukan teroris ya. Sudah Silakan, nyala? Sudah menyala? Mic-nya menyala? Maksud saya bukan teroris ya, tapi radikalisme. Arti bahwa beliau ini kan pernah jadi pengurus, bahkan ketua ya kalau nggak salah di Pekanbaru ya, di organisasi HTI, seperti itu. Baik. Sejauh ini sekali lagi apalagi radikalisme kami tidak pernah mendengar ketika berkomunikasi bertemu secara rutin apa itu di Masjid Al-Bawi, tidak pernah ada cerita-cerita mengenai ustadz-ustadz Indonesia, bahkan teman-teman para habib di Singapura menyampaikan hubungan yang baik dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Bogor. Jadi saya kira tidak ada hal yang berkaitan dengan isu radikalisme yang kami ketahui berkaitan dengan Ustadz Abdul Somad. Yang tadi saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh Kang Egy, bahwa Ustadz ditolak karena terorisme, bukan juga karena terorisme, karena sekali lagi tidak pernah ada isu terorisme dikaitkan dengan Ustadz Abdul Somad di Singapura. Oke, baik Pak Dubes, terima kasih. Ustadz Abdul Somad, kami juga ingin menggali banyak hal bersama dengan Anda, tapi kita tahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa.